Pernahkah kamu merasa bahwa dalam hidup ini, banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan? Perasaan orang lain, ucapan mereka, bahkan sikap yang ditunjukkan kepada kita. Semuanya di luar kuasa kita. Tapi ada satu hal yang sepenuhnya berada dalam genggaman kita, pikiran. Dan ketika pikiran sudah mampu diarahkan, disitulah ketenangan sejati ditemukan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Di dunia yang penuh dengan kebisingan, kebanyakan orang sibuk mengejar pengakuan, berusaha terlihat menarik, bahkan sampai rela mengorbankan harga diri demi disukai. Padahal, daya tarik sejati tidak lahir dari kepura-puraan, melainkan dari keutuhan diri. Seorang pria yang tahu kemana ia melangkah, yang tenang menghadapi hidup, yang tidak terguncang oleh penilaian orang lain. Itulah sosok yang langka. Dan justru karena kelangkaan itu, kehadirannya membuat orang lain takut kehilangan. Menjadi pria langka bukan tentang wajah rupawan atau harta berlimpah, melainkan tentang cara membawa diri, cara mengendalikan emosi, dan cara hidup yang berprinsip. Pria seperti ini tidak perlu mengejar, karena dialah yang justru diinginkan. Hari ini, kita akan membahas bagaimana menjadi pria langka yang bikin cewek takut kehilangan. Bukan dengan trik murahan, tapi dengan membangun fondasi diri yang kokoh, tenang, dan berharga. Bayangkan sejenak, berapa banyak keputusan dalam hidup kita yang lahir dari dorongan emosi sesaat. Marah, takut, cemburu, iri, bahkan sekadar rasa gelisah. Kita sering mengira diri ini sedang berpikir jernih. Padahal, yang sebenarnya terjadi hanyalah reaksi spontan dari emosi yang menguasai pikiran. Dan ketika emosi menguasai, kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Pria yang langka, pria yang sulit tergantikan, bukanlah pria yang pandai meluapkan emosinya. Justru sebaliknya, ia adalah sosok yang mampu menahan diri, mengendalikan pikirannya dan menjaga hatinya tetap tenang meskipun badai sedang melanda. Disinilah letak perbedaan mendasar. Kebanyakan orang menjadi budak emosi, sementara pria langka menjadikan pikirannya sebagai tuan rumah, dan emosinya hanyalah tamu yang datang dan pergi. Seringkali kita lupa, emosi itu seperti api. Api bisa menghangatkan, bisa menerangi. Tapi kalau tidak dikendalikan, ia akan membakar habis segalanya. Demikian juga dengan marah, cinta, takut, atau ambisi. Semua bisa bermanfaat, tapi bila dibiarkan lepas tanpa kendali, maka kita sendirilah yang akan hancur duluan. Ketenangan adalah kekuatan. Itu bukan sekadar kalimat indah, tapi sebuah prinsip hidup. Bayangkan seorang pria yang setiap kali menghadapi masalah, ia meledak dengan kemarahan, atau ia larut dalam panik, atau ia tenggelam dalam rasa putus asa. Pria seperti ini bukan hanya melelahkan dirinya sendiri, tapi juga membuat orang-orang di sekitarnya merasa tidak aman. Tidak ada wanita yang benar-benar nyaman berada di sisi pria yang tidak mampu mengendalikan emosinya. Karena wanita tahu, cepat atau lambat, ia pun akan menjadi korban dari ledakan yang sama. Sebaliknya, pria yang tenang menghadapi situasi sulit, pria yang mampu menimbang sebelum bereaksi, justru memberi rasa aman yang mendalam. Di mata wanita, pria seperti ini bukan hanya sosok yang bisa diandalkan, tapi juga sosok yang menenangkan. Dia tidak mudah goyah oleh provokasi, tidak mudah terseret dalam drama, dan tidak mudah hilang akal hanya karena keadaan tidak berjalan sesuai rencana. Pria yang menguasai pikirannya memahami satu hal penting. Kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tapi kita bisa mengendalikan respons kita. Orang bisa mengecewakan kita, keadaan bisa merugikan kita, kehilangan bisa menyakiti kita. Namun pilihan untuk tetap tenang, untuk tetap berpikir jernih, selalu ada di tangan kita. Inilah inti dari filsafat Stoik, membedakan antara hal-hal yang berada di bawah kendali kita dan hal-hal yang tidak. Pria yang terjebak dalam emosinya seringkali melakukan hal-hal yang ia sesali kemudian. Kata-kata kasar yang terucap saat marah, keputusan bodoh yang lahir dari cemburu, atau sikap gegabah yang muncul dari rasa takut kehilangan. Semua itu adalah bentuk kelemahan, bukan kekuatan. Dan kelemahan ini membuat seorang pria kehilangan nilai di mata orang lain. Wanita mungkin bisa tertarik pada wajah tampan atau gaya hidup glamor, tapi yang membuat mereka takut kehilangan seorang pria adalah keteguhan batinnya.
Pria yang tetap tenang ketika diserang, pria yang tetap sabar ketika ditantang, pria yang tidak terguncang meski diprovokasi, karena pria seperti ini sulit dicari. Dan ketika seorang wanita menemukannya, ia tahu bahwa pria ini adalah sesuatu yang berharga. Mengendalikan emosi bukan berarti mematikan perasaan. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk penghormatan terhadap perasaan. Kita tidak membiarkan perasaan menguasai kita secara buta, tapi kita memberi ruang untuk merasakannya dengan sadar, lalu memutuskan bagaimana bertindak. Itulah bedanya reaksi dengan respons. Reaksi datang otomatis, respons lahir dari kesadaran. Seorang pria langka tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, kapan harus bertindak, dan kapan harus menahan diri. Ia tidak terburu-buru hanya untuk membuktikan sesuatu. Ia tidak terjebak dalam permainan ego. Dan karena itu, setiap langkahnya memiliki bobot. Jika kamu ingin menjadi pria yang membuat wanita takut kehilanganmu, maka belajarlah menguasai pikiranmu. Jangan biarkan emosi memegang kendali atas ucapan dan tindakanmu. Ketika kamu marah, tanyakan pada dirimu, apakah marah ini akan memperbaiki keadaan atau justru memperburuknya? Ketika kamu cemburu, tanyakan, apakah kecemburuan ini bukti cinta atau justru tanda kelemahan? Ketika kamu takut, tanyakan, apakah rasa takut ini akan melindungiku atau justru menahanku dari pertumbuhan? Kebesaran seorang pria tidak diukur dari seberapa keras ia bersuara, tapi dari seberapa tenang ia bisa berdiri ketika dunia berusaha menjatuhkannya. Wanita yang bijak bisa melihat hal ini. Dia tahu pria yang menguasai pikirannya adalah pria yang bisa diandalkan dalam suka dan duka. Dan justru karena itu ia takut kehilangan. Pada akhirnya, ingatlah satu hal. Hidup ini akan selalu menghadirkan ujian. Kita tidak bisa meminta agar hidup menjadi lebih mudah, tapi kita bisa meminta agar diri kita menjadi lebih kuat. Dan kekuatan itu lahir bukan dari otot, bukan dari kekayaan, bukan dari status sosial. Kekuatan sejati lahir dari pikiran yang terlatih untuk tetap tenang di tengah gejolak. Maka, jika kamu ingin menjadi pria langka, mulailah dari sini. Kuasai pikiranmu sebelum emosi menguasai dirimu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang sering disalahpahami banyak pria, bahwa kebahagiaan mereka bergantung pada hadirnya seseorang di samping mereka. Seolah-olah tanpa wanita tertentu, tanpa hubungan tertentu, hidupnya menjadi kosong, hampa, dan tidak berarti. Padahal, ketergantungan semacam ini justru membuat seorang pria kehilangan nilai di mata dirinya sendiri. Pria langka, pria yang membuat wanita takut kehilangan, bukanlah pria yang menjadikan pasangannya sebagai pusat hidup. Justru ia adalah pria yang berdiri tegak dengan dirinya sendiri, yang lengkap tanpa harus bergantung pada orang lain untuk merasa utuh. Inilah yang disebut dengan mandiri secara emosional. Apa artinya mandiri secara emosional? Bukan berarti menutup hati, bukan berarti dingin dan tak peduli. Bukan pula berarti anti hubungan. Melainkan ia adalah keadaan batin di mana seorang pria mampu merasakan cinta, kehangatan, dan kedekatan, namun tetap tahu bahwa ia bisa hidup dengan utuh tanpa itu semua. Ia menghargai kehadiran seseorang, tapi ia tidak menjadikannya sebagai alasan utama untuk bernapas. Banyak pria yang justru jatuh dalam perangkap emosional. Mereka menjadikan pasangan sebagai pusat kebahagiaan. Mereka menuntut perhatian berlebih. Mereka panik ketika tidak mendapatkan respons cepat. Mereka gelisah kalau pasangannya sibuk atau menjauh. Semua itu adalah tanda bahwa ia belum mandiri secara emosional. Dan percaya atau tidak, sikap seperti ini justru membuatnya kehilangan daya tarik. Karena apa yang sebenarnya dicari wanita? Wanita menginginkan pria yang kuat secara batin, pria yang bisa menjadi sandaran, bukan pria yang harus disandarkan. Wanita bisa mencintai kelembutan, tapi ia akan kehilangan respek ketika melihat pria yang terlalu bergantung padanya secara emosional. Ketika seorang pria tidak bisa tenang tanpa validasi, ketika ia membutuhkan kepastian terus-menerus, ketika ia hancur karena sedikit penolakan, saat itulah nilainya merosot. Mandiri secara emosional berarti kamu tetap utuh meskipun sendiri. Kamu bisa bahagia tanpa harus ditemani. Kamu bisa fokus pada tujuanmu tanpa harus menunggu restu siapapun.
Kamu tidak mengemis perhatian karena kamu tahu nilai dirimu. Kamu tidak panik ketika pasanganmu butuh ruang, karena kamu paham bahwa hidupmu tidak bergantung sepenuhnya pada kehadirannya. Dan justru sikap inilah yang membuat wanita takut kehilanganmu. Pria yang mandiri secara emosional selalu tampak berbeda. Ia tidak mudah terbawa arus drama. Ia tidak mendesak, tidak menekan, tidak memaksa. Ia memberikan ruang karena ia tahu bagaimana rasanya menjadi individu yang bebas. Dan uniknya, justru karena sikap tenangnya, pasangannya akan semakin merasa aman di sisinya. Bayangkan ada dua pria. Yang pertama, setiap kali pasangannya terlambat membalas pesan, ia langsung panik, curiga, bahkan marah. Hidupnya seolah bergantung pada respons orang lain. Sedangkan pria kedua, ia tetap tenang. Ia sibuk dengan pekerjaannya, dengan hobinya, dengan tujuan-tujuan hidupnya. Jadi dia kehilangan kendali hanya karena pesan tidak segera dibalas. Dari kedua pria ini, siapa yang lebih menarik? Siapa yang lebih menenangkan? Siapa yang lebih sulit digantikan? Jawabannya jelas. Pria yang mandiri secara emosional. Karena ketika seorang pria bisa berdiri dengan kakinya sendiri, wanita merasa bahwa ia sedang bersama dengan seseorang yang kuat. Ya betul, pria ini tidak akan runtuh hanya karena kehilangan. Atau pria ini bisa tetap berdiri meskipun badai datang. Dan karena itu, ia takut kehilangan pria seperti ini. Mandiri secara emosional bukan berarti kamu menolak cinta, melainkan kamu mencintai dengan sadar. Kamu memberi bukan karena kamu takut ditinggalkan. Kamu peduli bukan karena kamu ingin balasan. Kamu hadir bukan karena kamu tidak bisa hidup tanpa dia, melainkan karena kamu memilih untuk berbagi hidup dengan dia. Perbedaan ini tipis, tapi dampaknya luar biasa besar. Lihatlah orang-orang yang benar-benar kuat secara emosional. Mereka tidak mudah goyah. Mereka bisa menghadapi penolakan tanpa merasa hancur. Mereka bisa ditinggalkan tanpa kehilangan arah. Dengan diri. Itulah kualitas yang membuat mereka menjadi langka. Dan kalau kita bicara stoik, inilah inti dari kebijaksanaan. Kita harus tetap berdiri tegak, apapun yang terjadi di luar diri kita. Hubungan bisa datang dan pergi. Orang bisa hadir dan meninggalkan, cinta bisa tumbuh lalu layu. Tapi selama kita tetap utuh dengan diri kita sendiri, kita tidak pernah benar-benar kehilangan apapun. Pria yang mandiri secara emosional mengerti bahwa pasangan adalah bonus, bukan kebutuhan mutlak. Kehadirannya memperkaya hidup tapi tidak mendefinisikan hidup. Sehingga ketika ia mencintai, cintanya tulus, bukan lahir dari rasa takut. Ia bisa berkata, "Aku ingin kamu ada di sini, tapi aku tetap utuh walau kamu pergi." Kalimat sederhana ini mungkin tidak pernah terucap, tapi tercermin dari sikap dan ketenangan batinnya. Itulah yang membuat wanita takut kehilangan. Karena ia tahu, pria seperti ini tidak akan berlutut hanya demi disukai. Ia tahu pria seperti ini tidak akan memohon hanya untuk dipertahankan. Dan ia tahu pria seperti ini langka. Maka jika kamu ingin menjadi pria langka, belajarlah untuk mandiri secara emosional. Bangun hidupmu, miliki tujuanmu, temukan kebahagiaan dalam dirimu sendiri. Jadikan hubungan sebagai bagian dari perjalananmu, bukan sebagai pusat hidupmu. Dan ketika kamu sudah habisin mencapai titik ini, kamu akan menyadari sesuatu, bahwa daya tarik terbesar seorang pria bukanlah ketika ia menempel terus pada pasangannya, melainkan ketika ia tetap tenang, tetap utuh, dan tetap berharga, meskipun sendirian, karena pada akhirnya kebahagiaan sejati lahir dari dalam. Dan pria yang tahu bagaimana menjaga batinnya tetap utuh, itulah pria yang membuat dunia, termasuk wanita di sisinya, takut kehilangan dirinya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Coba bayangkan sebuah kapal yang berlayar tanpa peta, tanpa tujuan, tanpa arah yang jelas. Dia hanya mengikuti arus terbawa ombak, dan terombang-ambing kemana saja angin mendorongnya. Sekilas kapal itu terlihat bergerak, tapi sebenarnya ia tidak pernah benar-benar sampai kemanapun. Begitulah banyak orang menjalani hidup, bergerak tanpa arah, sibuk tanpa tujuan, dan pada akhirnya tersesat tanpa sadar. Pria yang langka, pria yang dihormati, pria yang membuat wanita takut kehilangan, adalah pria yang punya arah hidup. Dia tahu kemana langkahnya. Ia tahu apa yang ia perjuangkan. Dan ia tahu untuk apa ia bangun setiap pagi. Inilah kualitas yang membedakan dia dari pria kebanyakan.
Kebanyakan pria hidup dengan mentalitas reaktif. Mereka hanya bereaksi pada keadaan, menunggu kesempatan jatuh dari langit, mengikuti keinginan orang lain, bahkan menjadikan pasangan sebagai pusat seluruh motivasi. Tapi pria yang memiliki arah hidup tidak menunggu. Ia menciptakan jalannya. Ia tidak menggantungkan harapannya pada orang lain. Ia sendiri yang menyalakan api dalam dirinya. Dan disinilah letak daya tarik sejatinya. Seorang wanita bisa kagum pada wajah, bisa terpesona pada gaya hidup, tapi yang membuatnya benar-benar menghargai seorang pria adalah ketika ia melihat bahwa pria itu punya tujuan yang lebih besar daripada sekadar menyenangkannya. Wanita mungkin tidak selalu mengatakannya secara terang-terangan, tapi di dalam hati, mereka tahu. Pria yang tahu kemana ia melangkah adalah pria yang sulit digantikan. Tujuan hidup memberi arah, dan arah memberi makna. Ketika seorang pria hanya hidup dari hari ke hari tanpa arah yang jelas, ia akan mudah kehilangan kendali. Ia bisa tergoda oleh hal-hal sepele. Ia bisa terseret oleh orang lain. Ia bisa terjebak dalam drama yang tidak ada akhirnya. Sebaliknya, pria yang punya tujuan besar akan selalu tahu mana yang penting dan mana yang tidak. Ia punya kompas batin yang membimbing langkahnya. Pria seperti ini tidak mudah goyah hanya karena penolakan. Ia tidak hancur hanya karena hubungan gagal. Ia tidak kehilangan semangat hanya karena satu pintu tertutup. Kenapa? Karena ia tahu bahwa hidupnya lebih luas daripada satu orang, satu kesempatan, atau satu masalah. Ia tahu bahwa langkahnya adalah bagian dari perjalanan panjang, dan setiap rintangan hanyalah bagian dari proses. Stoik mengajarkan kita bahwa hidup yang baik adalah hidup yang selaras dengan tujuan. Tujuan bukan berarti sekadar cita-cita material, bukan sekadar mengejar harta atau status. Tujuan adalah pemahaman tentang apa yang benar-benar bernilai, lalu berkomitmen untuk menjalaninya. Itulah yang membuat hidup kita berbeda dari sekadar bertahan hidup. Pria yang punya arah hidup biasanya memancarkan ketenangan yang unik. Dia tidak perlu berteriak untuk meyakinkan orang lain, karena tindakannya sudah berbicara. Dia tidak perlu mengemis respek, karena arah hidupnya sudah menuntun orang lain untuk menghargainya. Bahkan wanita yang bersamanya merasa bahwa ia sedang berjalan dengan seorang pemimpin, bukan sekadar pengikut. Dan disinilah rahasia mengapa pria dengan tujuan hidup membuat wanita takut kehilangan. Karena wanita tahu pria seperti ini tidak bergantung pada dirinya untuk merasa utuh. Unity Hentlau Vajenin dari perjalanannya, bukan keseluruhan jalannya. Sehingga jika wanita itu pergi, pria ini tetap akan berdiri tegak, tetap melangkah, tetap berjuang. Kesadaran inilah yang membuat wanita berpikir dua kali sebelum melepaskannya. Bandingkan dengan pria yang tidak punya arah. Tune menjadikan wanita sebagai pusat hidupnya, sebagai alasan utama ia berusaha. Tune awalnya mungkin terlihat romantis, tapi pada akhirnya, beban itu terlalu berat untuk ditanggung. Wanita tidak ingin menjadi alasan utama seseorang hidup, karena itu berarti jika ia pergi, pria itu akan runtuh. Yang diinginkan wanita adalah menjadi bagian dari perjalanan seorang pria yang sudah memiliki arah, bukan menjadi satu-satunya arah. Maka, kalau kamu ingin menjadi pria langka, tanyakan pada dirimu, kemana sebenarnya aku ingin melangkah? Apa yang benar-benar bernilai bagiku? Apa yang membuat hidupku berarti? Tanpa jawaban ini, kamu hanya akan terombang-ambing oleh keadaan, oleh keinginan sesaat, oleh tuntutan orang lain. Arah hidup tidak selalu harus besar. Tidak semua seorang harus menjadi pemimpin dunia. Tidak semua harus menjadi orang terkenal. Tapi setiap pria bisa memiliki tujuan yang jelas. Apakah itu membangun keluarga yang kuat, mengembangkan karier yang bermakna, menciptakan sesuatu yang berguna bagi orang lain, atau sekadar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Yang penting, tujuan itu nyata, konsisten, dan menjadi pijakan langkahmu. Dengan itu, setiap keputusan yang kamu ambil menjadi lebih mudah. Kamu tidak perlu ragu apakah kamu harus mengikuti arus orang lain, karena kamu sudah tahu jalurmu sendiri. Ingatlah, wanita tidak takut kehilangan pria yang hidup tanpa arah, karena pria seperti itu mudah ditemukan di mana saja. Yang benar-benar membuat wanita takut kehilangan adalah pria yang langka, pria yang punya arah hidup, pria yang punya tujuan jelas, pria yang tetap melangkah dengan mantap meskipun sendirian. Dan ketika kamu sudah memiliki arah hidup,
Ketika langkahmu sudah dipandu oleh tujuan yang jelas, kamu tidak hanya membuat wanita takut kehilanganmu, kamu juga akan menemukan ketenangan sejati dalam dirimu. Karena kamu tahu, setiap langkah yang kamu ambil bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari perjalanan yang penuh makna. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Seringkali orang mengira bahwa yang membuat seseorang berhasil adalah bakat, bahwa ada orang yang dilahirkan dengan keistimewaan tertentu. Lalu karena itulah, mereka mampu mencapai hal-hal besar dalam hidup. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, yang benar-benar membedakan pria biasa dengan pria langka bukanlah bakat, melainkan disiplin dan konsistensi. Pria yang langka bukanlah pria yang hanya bisa bekerja keras sesekali ketika mood sedang bagus. Julius bukan pria yang semangat di awal, lalu melempem di tengah jalan. Yemi adalah pria yang tetap melangkah, tetap bekerja, tetap menjaga kebiasaannya. Meskipun tidak ada yang melihat, meskipun tidak ada yang memuji, bahkan meskipun ia tidak sedang bersemangat. Itulah disiplin. Disiplin adalah kemampuan untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan, bahkan ketika kita tidak ingin melakukannya. Dan konsistensi adalah kesetiaan pada proses itu. Hari demi hari, langkah demi langkah, tanpa menyerah. Ketika dua hal ini bersatu, lahirlah kekuatan yang membuat seorang pria berbeda dari kebanyakan orang. Mari kita jujur, siapapun bisa rajin untuk sehari, siapapun bisa fokus untuk seminggu, siapapun bisa terlihat produktif di awal tahun ketika membuat resolusi. Tapi hanya sedikit yang tetap teguh, yang tetap menjaga arah, yang tetap setia pada proses, bahkan ketika rasa bosan datang, bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Itulah mengapa pria yang disiplin dan konsisten menjadi langka. Wanita bisa tertarik pada pria yang tampan. Mereka bisa terkesan pada pria yang pandai berbicara. Tapi yang membuat mereka takut kehilangan seorang pria adalah ketika mereka melihat bukti nyata dari konsistensi. Karena konsistensi melahirkan kepercayaan, seorang wanita akan merasa aman berada di sisi pria yang disiplin. Karena ia tahu pria ini tidak mudah tergoda, tidak mudah menyerah, tidak mudah berubah arah hanya karena tantangan kecil. Pria yang disiplin dan konsisten membuktikan nilai dirinya lewat tindakan, bukan sekadar kata-kata. Julius hanya bicara tentang mimpi, tapi ia menunjukkan bahwa ia bergerak menuju mimpinya. Ia tidak hanya menjanjikan perubahan, tapi ia menepati janji itu lewat rutinitasnya. Dan disinilah letak daya tariknya. Keteguhan itu jarang ditemukan. Kebanyakan orang terlalu cepat menyerah. Mereka mulai berolahraga seminggu, lalu berhenti. Leading Mavalsi Usiwa, gagal Sky, lalu menyerah. Mereka mencoba belajar sesuatu sulit sedikit, lalu mundur. Pola ini bukan hanya menunjukkan kurangnya disiplin, tapi juga kurangnya kekuatan batin. Karena sebenarnya, konsistensi lahir dari pikiran yang terlatih untuk menghadapi rasa bosan, rasa sakit, dan rasa ingin menyerah. Stoik mengajarkan bahwa kita harus mengendalikan diri, bukan sekadar menikmati kenyamanan. Hidup yang baik bukanlah hidup yang penuh kemudahan, tapi hidup yang penuh kendali. Dan kendali itu lahir dari disiplin. Seorang pria yang bisa mengendalikan dirinya sendiri adalah pria yang mampu menghadapi apapun di luar dirinya. Perhatikan, seorang pria yang tidak disiplin seringkali hidup kacau. Bangun tanpa arah, bekerja tanpa semangat, berjanji tanpa ditepati. Hidupnya hanya dipenuhi alasan, bukan tindakan. Pria seperti ini mudah digantikan, karena tidak ada yang membuatnya berbeda dari yang lain. Tapi pria yang disiplin, yang terus bergerak meski dunia tidak melihat, justru menciptakan nilai yang membuatnya sulit tergantikan. Dan konsistensi itu menular. Wanita yang berada di sisinya akan merasa ikut terbawa dalam energi itu. Yvetsu bahwa pria ini adalah batu karang, bukan pasir yang mudah hanyut. Dia tahu bahwa ketika badai datang, pria ini tidak akan lari, tapi akan tetap berdiri. Dan itulah yang membuat wanita takut kehilangan pria semacam ini. Kita sering mengira bahwa cinta hanya butuh perasaan. Padahal, cinta juga butuh bukti. Dan bukti paling kuat dari cinta seorang pria adalah konsistensinya. Ia tetap hadir, tetap setia, tetap menjaga. Bahkan ketika keadaan tidak selalu mudah. Pria yang hanya manis di awal tapi hilang di tengah jalan hanyalah pria biasa. Pria yang disiplin dan konsisten, itulah yang langka.
Kalau kamu ingin menjadi pria langka, jangan berharap hasil instan. Jangan tergoda untuk mencari jalan pintas. Latihlah disiplinmu. Bangun kebiasaan yang membuatmu semakin kuat. Jaga konsistensimu, meskipun tidak ada yang memberi tepuk tangan. Karena pada akhirnya, yang akan berbicara bukanlah kata-katamu, melainkan rekam jejak dari konsistensi yang kamu bangun. Dan ingat, wanita bisa melihat ini dengan jelas. Mereka tahu siapa yang hanya pandai berkata-kata dan siapa yang benar-benar bisa diandalkan. Mereka tahu siapa yang hanya semangat sesaat dan siapa yang setia pada proses. Dan ketika mereka menemukan pria yang konsisten, mereka sadar bahwa pria seperti ini jarang ada, maka mereka takut kehilangan. Hidup tidak diukur dari seberapa cepat kamu berlari, tapi dari seberapa lama kamu bisa terus melangkah. Disiplin dan konsistensi mungkin terasa membosankan, tapi keduanya adalah pondasi dari kekuatan sejati. Dan pria yang membangun hidupnya di atas pondasi itu akan selalu berdiri lebih tegak, lebih bisa kokoh, dan lebih dihormati daripada yang lain. Jadi, jika kamu ingin menjadi pria yang langka, mulailah dari hal-hal kecil. Tidur tepat waktu, bangun tepat waktu, lakukan tanggung jawabmu, tepati janji, rawat tubuhmu, kembangkan pikiranmu, ulangi setiap hari, tanpa peduli apakah orang lain memperhatikan atau tidak. Karena konsistensi bukan untuk dipamerkan, tapi untuk menguatkan dirimu. Pada akhirnya, wanita tidak kehilangan pria yang hanya pandai berbicara, tapi mereka takut kehilangan pria yang benar-benar bisa diandalkan. Dan itu hanya lahir dari satu hal, disiplin dan konsistensi. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Jadi, satu pertanyaan sederhana yang sering terlupakan banyak pria. Apakah aku benar-benar menghargai diriku sendiri? Kita sering sibuk mengejar penghargaan orang lain, sibuk ingin dianggap hebat, sibuk ingin terlihat berharga di mata wanita, sibuk membuktikan diri di hadapan dunia. Tapi jarang sekali kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku sudah benar-benar menghargai diriku sendiri, bahkan sebelum orang lain melakukannya? Pria yang langka, pria yang membuat wanita takut kehilangan, bukanlah pria yang hidup hanya untuk mencari validasi. Ia tidak perlu mengemis perhatian. Ia tidak perlu merendahkan diri agar diterima. Ia tahu bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh ucapan orang lain, tapi oleh bagaimana ia memandang dirinya sendiri. Menghargai diri sendiri berarti tahu nilai kita, dan tidak rela nilai itu ditukar dengan hal-hal murahan. Banyak pria yang karena takut ditinggalkan, rela menerima perlakuan buruk. Mereka membiarkan diri dipermainkan, dibohongi, bahkan direndahkan, hanya demi tetap bertahan di samping seseorang. Mereka pikir itu tanda cinta, padahal itu tanda bahwa mereka tidak benar-benar menghargai diri sendiri. Stoik mengajarkan, yang berada di bawah kendali kita adalah sikap kita, bukan penilaian orang lain. Dan ketika tidak bisa menghargai diri sendiri, bagaimana mungkin kita berharap orang lain melakukannya? Bayangkan seorang pria yang tidak pernah menepati janji pada dirinya sendiri. Dia berkata ingin berubah, tapi terus menunda. Dia berkata ingin hidup lebih sehat, tapi terus merusak tubuhnya. Dia berkata ingin fokus, tapi terus tenggelam dalam distraksi. Setiap kali ia mengkhianati komitmen pada dirinya, sebenarnya ia sedang merendahkan dirinya sendiri. Dan perlahan-lahan, orang lain pun akan melihatnya dengan cara yang sama. Sebaliknya, pria yang menghargai dirinya sendiri akan menjaga batasannya. Dia tidak akan membiarkan siapapun memperlakukan dirinya dengan buruk. Dia berani mengatakan tidak pada hal-hal yang merugikannya. Meskipun itu berarti ia harus kehilangan seseorang. Dia tidak rela menjual harga dirinya hanya demi kesenangan sesaat atau hubungan yang tidak sehat. Inilah yang membuat pria seperti ini menjadi langka. Dia bukan pria yang bisa dipermainkan. Ia bukan pria yang bisa dibeli dengan rayuan kosong. Ia bukan pria yang menukar prinsipnya hanya untuk sementara waktu. Dan justru karena sikap itu, wanita yang bersamanya merasa bahwa pria ini berharga. Wanita tidak takut kehilangan pria yang tidak menghargai dirinya sendiri. Karena kalau pria itu saja tidak menghormati dirinya, bagaimana mungkin ia bisa dihormati? Tapi wanita akan takut kehilangan pria yang benar-benar tahu nilai dirinya. Karena pria seperti ini tidak banyak. Dan ketika ia pergi, sulit untuk menemukan penggantinya. Menghargai diri sendiri juga berarti menjaga standar hidup.
Bukan dalam arti arogan, bukan dalam arti meremehkan orang lain, tapi dalam arti tahu apa yang layak untuk dirimu dan apa yang tidak. Jika kamu tahu bahwa dirimu berharga, kamu tidak akan membuang waktu untuk hal-hal yang merusak. Node dirimu dengan kebiasaan yang melemahkan. Kamu tidak akan menukar masa depanmu hanya demi kesenangan sesaat. Pria yang menghargai dirinya sendiri selalu terlihat berbeda. Juluiku jelas dengan tenang, tapi disiapnya menunjukkan wibawa. Ia berbicara dengan sederhana, tapi kata-katanya punya bobot. Ia tidak perlu berteriak agar didengar, karena tindakannya mencerminkan respek terhadap dirinya sendiri. Dan ketika orang lain melihat itu, mereka pun akan menghormatinya. Lihatlah bagaimana dunia bekerja. Orang akan memperlakukanmu sesuai dengan bagaimana kamu memperlakukan dirimu. Jika kamu sering menyepelekan dirimu sendiri, orang lain pun akan menyepelekanmu. Jika kamu sering merendahkan dirimu sendiri, orang lain pun akan merendahkanmu. Tapi jika kamu menegakkan kepalamu, menjaga prinsipmu dan memelihara martabatmu, orang lain pun akan sulit untuk tidak menghargaimu. Pria yang menghargai dirinya tidak takut sendirian. Ia tidak memaksakan diri masuk ke dalam hubungan hanya karena takut kesepian. Ia tidak menukar kebahagiaannya hanya untuk mendapatkan penerimaan. Ia bisa hidup dengan tenang, karena ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak lahir dari luar, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. Dan inilah yang membuat wanita takut kehilangan. Wanita tahu, pria yang menghargai dirinya tidak akan mudah terikat hanya karena kebutuhan. Ia memilih dengan sadar, bukan karena rasa takut. Ia mencintai dengan tulus, bukan karena ia tidak bisa hidup tanpa. Juga sebenarnya ketika wanita mendapatkan pria seperti ini, mereka tahu betapa berharganya ia, dan betapa bodohnya jika sampai melepaskannya. Kalau kamu ingin menjadi pria langka, mulailah dengan satu hal sederhana. Berhenti merendahkan dirimu sendiri. Hentikan kebiasaan menyepelekan janji pada dirimu. Jaga tubuhmu, jaga pikiranmu, jaga waktumu. Perlakukan dirimu seolah-olah kamu adalah seseorang yang layak dihargai. Karena memang begitu adanya. Hargai dirimu sebelum kamu meminta orang lain menghargaimu. Cintai dirimu sebelum kamu mengharapkan cinta orang lain. Karena penghargaan dari luar hanyalah cermin dari bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Ingatlah, pria yang tidak menghargai dirinya akan mudah hilang dalam keramaian. Tapi pria yang tahu nilai dirinya akan selalu tampak berbeda. Dan ketika wanita melihat itu, mereka tahu, pria ini tidak bisa digantikan begitu saja. Jadi jangan menunggu orang lain untuk memberimu nilai. Jangan menunggu validasi untuk membuatmu merasa berharga. Hargai dirimu sekarang, jaga martabatmu sekarang, hiduplah dengan prinsipmu sekarang. Dan dengan sendirinya dunia pun akan menyesuaikan diri. Pada akhirnya, pria yang benar-benar dihormati adalah pria yang lebih dulu menghormati dirinya sendiri. Dan pria yang seperti inilah, pria yang menghargai dirinya yang akan membuat siapapun takut kehilangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita hidup di dunia yang penuh dengan permintaan, tuntutan, dan ekspektasi. Orang lain ingin kita selalu hadir, selalu setuju, selalu mengikuti apa yang mereka mau. Dan banyak pria yang tanpa sadar menghabiskan hidupnya hanya untuk menyenangkan semua orang. Mereka takut mengecewakan, takut ditolak, takut kehilangan. Akibatnya, mereka berkata ya pada hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan hati mereka. Tapi ada satu kualitas yang membuat seorang pria menjadi langka dan sekaligus membuat wanita takut kehilangan dirinya. Kemampuan untuk berani mengatakan tidak. Kata tidak terdengar sederhana, tapi seringkali sulit diucapkan. Karena di balik satu kata itu ada risiko. Risiko ditolak, risiko dianggap egois, risiko kehilangan seseorang. Namun justru disitulah letak kekuatan seorang pria. Pria yang berani berkata tidak adalah pria yang hidup dengan prinsip, bukan pria yang hidup hanya untuk diterima. Banyak pria rela mengorbankan dirinya demi terlihat baik di mata orang lain. Mereka berkata ya meskipun hatinya menolak. Mereka rela disakiti, dipermainkan, bahkan ditindas, hanya karena tidak berani menegakkan batas. Mereka pikir dengan begitu mereka akan dicintai. Padahal kenyataannya, justru ketika mereka tidak punya keberanian untuk berkata tidak, mereka kehilangan respek. Stoik mengajarkan kita untuk memisahkan hal-hal yang berada dalam kendali kita dan yang tidak. Salah satunya adalah pilihan untuk menjaga prinsip kita. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang pikirkan tentang kita,
Tapi, kita bisa mengendalikan apakah kita tetap setia pada diri sendiri atau tidak. Dan ketika kita memilih untuk setia, seringkali jawabannya adalah tidak. Pria yang berani mengatakan tidak adalah pria yang tahu batasnya. Demetrius membiarkan dirinya diperlakukan sembarangan. Karena tidak menukar harga dirinya hanya demi kenyamanan sesaat. Dia tidak menunda prinsipnya, hanya demi menjaga hubungan yang tidak sehat. Ketegasannya mungkin membuat sebagian orang tidak suka, tapi justru karena itulah ia dihormati. Dan menariknya, wanita yang bijak tahu hal ini. Mereka tidak takut kehilangan pria yang selalu menuruti semua permintaannya, karena pria seperti itu mudah didapat tapi lemah. Yang benar-benar membuat mereka takut kehilangan adalah pria yang berani menjaga dirinya, yang berani berkata tidak, karena itu tanda bahwa ia punya nilai. Bayangkan seorang pria yang selalu berkata ya. Ia menuruti semua permintaan, meskipun melelahkan dirinya sendiri. Joey membiarkan pasangannya mengatur segalanya. Bahkan ketika itu tidak masuk akal, ia rela diperlakukan buruk hanya karena takut ditinggalkan. Dari luar, mungkin tampak seolah ia sangat mencintai. Tapi sebenarnya, ia tidak mencintai dirinya sendiri. Dan pada akhirnya ia akan kehilangan respek, lalu ditinggalkan juga. Sebaliknya bayangkan pria yang tenang, yang tahu kapan harus berkata ya, dan kapan harus berkata tidak. Ia tidak selalu menuruti, tapi juga tidak keras kepala tanpa alasan. Ia bijak dalam mengambil keputusan, dan ia berani berdiri tegak dengan pilihannya. Wanita yang bersamanya mungkin kadang merasa kesal, tapi jauh di dalam hati. Ia tahu bahwa pria seperti ini berharga, karena pria yang punya keberanian untuk berkata tidak adalah pria yang benar-benar punya prinsip. Berani berkata tidak bukan berarti menolak segalanya. Bukan berarti keras kepala atau tidak peduli. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Itu adalah cara menjaga agar kita tidak kehilangan arah. Itu adalah tanda bahwa kita menghormati waktu, energi, dan martabat kita. Kebanyakan orang menukar prinsipnya hanya karena takut kehilangan. Tapi pria yang langka tahu bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya. Kehilangan orang lain bisa terjadi, tapi kehilangan diri sendiri adalah bencana yang lebih besar. Dan untuk menjaga diri agar tetap utuh, seringkali kita harus berani berkata tidak. Pria yang berani berkata tidak juga lebih sulit dipengaruhi. Ia tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang tampak menggiurkan tapi merusak. Ia tidak mudah terseret oleh arus kelompok. Ia tidak mudah jatuh dalam perangkap godaan sesaat. Karena setiap kali ia dihadapkan pada pilihan, ia bisa dengan tenang berkata, "Tidak, itu bukan untukku." Itulah sebabnya pria yang seperti ini begitu jarang. Dunia penuh dengan orang yang ingin diterima, tapi sedikit yang berani menjaga integritasnya. Dan justru karena kelangkaan itu, ketika seorang wanita menemukan pria yang berani berkata tidak, ia tahu bahwa pria ini adalah seseorang yang harus ia jaga. Kalau kamu ingin menjadi pria langka, mulailah dengan melatih keberanian ini. Jangan selalu terburu-buru untuk menyenangkan semua orang. Tanyakan pada dirimu, apakah ini sesuai dengan nilai hidupku? Apakah ini sejalan dengan tujuanku? Apakah ini membuatku semakin kuat atau justru melemahkan? Jika jawabannya tidak, maka katakanlah tidak. Awalnya mungkin sulit. Kamu mungkin merasa bersalah. Kamu mungkin kehilangan beberapa orang, tapi kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih penting. Respek pada dirimu sendiri. Dan ketika kamu sudah menghargai dirimu, orang lain pun akan mulai menghargaimu. Pada akhirnya pria yang selalu berkata, ya, hanya akan kelelahan dan kehilangan dirinya sendiri. Tapi pria yang berani berkata, tidak, akan tetap berdiri tegak dengan martabat yang utuh. Dan pria seperti inilah yang benar-benar membuat wanita takut kehilangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Satu hal yang pasti dalam hidup adalah kehilangan. Kita bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan sahabat, kehilangan kesempatan, bahkan kehilangan orang yang kita cintai. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghindar dari kehilangan. Tapi yang membedakan seorang pria biasa dengan pria yang langka adalah bagaimana ia merespons kehilangan itu. Banyak pria hancur ketika sesuatu atau seseorang pergi dari hidupnya. Mereka membiarkan rasa kehilangan itu merusak jiwanya. Ada yang menjadi putus asa, kehilangan arah, bahkan kehilangan dirinya sendiri. Hanya karena satu orang pergi, mereka lupa bahwa hidup terus berjalan.
meski sesuatu yang mereka anggap penting sudah hilang. Pria yang langka, pria yang membuat wanita takut kehilangan, bukanlah pria yang kebal dari rasa sakit. Ia juga bisa terluka, ia juga bisa menangis, ia juga bisa merasakan hampa. Tapi bedanya, ia tidak membiarkan dirinya hancur karena kehilangan itu. Ia bisa tetap berdiri tegak meskipun hatinya goyah. Dia bisa tetap melangkah meskipun jalannya terasa berat. Stoik mengajarkan bahwa apapun yang kita cintai, pada akhirnya bukanlah milik kita sepenuhnya. Segala yang ada di dunia ini bersifat sementara. Tubuh kita bisa lenyap, harta kita bisa hilang. Bahkan orang-orang yang kita sayangi bisa pergi kapan saja. Jika kita melekat terlalu erat pada hal-hal yang tidak kekal, maka kita akan selalu hidup dalam ketakutan. Takut kehilangan, takut ditinggalkan, takut sendirian. Pria yang tidak mudah terguncang oleh kehilangan adalah pria yang sudah berdamai dengan kenyataan ini, yang mencintai dengan sepenuh hati. Tapi ia tidak menggantungkan seluruh hidupnya pada orang lain. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati lahir dari dalam dirinya, bukan dari hal-hal yang bisa diambil darinya. Itulah mengapa pria seperti ini begitu berharga. Wanita tahu ketika mereka bersama pria seperti ini, mereka tidak sedang bersama seseorang yang rapuh. Mereka sedang bersama seorang pria yang bisa menopang dirinya sendiri. Yang bukan pria yang akan kehilangan kendali hanya karena ditolak atau ditinggalkan. Ia bukan pria yang akan menghancurkan dirinya hanya karena satu hubungan berakhir. Yun adalah pria yang tetap tenang, meski badai kehilangan datang menerpa. Bayangkan perbedaannya. Ada pria yang ketika ditinggalkan langsung mencari pelarian. Ia melupakan dirinya, menenggelamkan diri dalam kebiasaan buruk, atau mencoba mengganti kekosongan dengan hubungan baru yang tidak sehat. Itu bukan tanda cinta, melainkan tanda kelemahan. Sebaliknya, pria yang tangguh dalam menghadapi kehilangan memilih untuk tetap berdiri. Ia merasakan sakit tapi tidak membiarkan rasa sakit itu menghancurkan fondasi dirinya. Ia belajar dari kehilangan itu, mengambil hikmahnya, lalu melanjutkan hidup dengan kepala tegak. Dan justru sikap seperti ini yang membuatnya terlihat berbeda. Wanita tidak takut kehilangan pria yang rapuh, karena pada akhirnya mereka pun lelah menopang. Tapi wanita akan takut kehilangan pria yang bisa berdiri kokoh meski diterpa badai. Karena pria yang tidak mudah terguncang oleh kehilangan adalah pria yang langka. Jemlias banyak ditsemuas dan si tiga hilang pis sulit untuk digantikan. Kekuatan seperti ini tidak lahir begitu saja. Itu lahir dari kebiasaan melatih diri. Dari membiasakan diri menerima kenyataan bahwa tidak ada yang benar-benar abadi. Dari keberanian untuk tidak melekat berlebihan pada sesuatu yang berada di luar kendali kita. Dan dari keteguhan untuk selalu kembali pada satu hal yang paling pasti. Diri kita sendiri. Pria yang tidak mudah terguncang tahu bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya. Kehilangan hanyalah bagian dari perjalanan. Ia tahu bahwa setiap kehilangan membawa ruang kosong yang bisa diisi dengan pertumbuhan. Ia tahu bahwa setiap orang yang pergi meninggalkan pelajaran yang akan membentuknya menjadi lebih kuat. Dan karena itu, ia tidak takut menghadapi kenyataan. Yuria tidak hidup dengan cemas seolah-olah dunia akan runtuh jika ia kehilangan sesuatu. Yule justru hidup dengan penuh, mencintai sepenuhnya. Karena ia sadar bahwa setiap momen adalah pinjaman yang suatu saat akan kembali. Jika kamu ingin menjadi pria yang langka, belajarlah menerima kehilangan dengan tenang. Jangan biarkan rasa kehilangan membuatmu kehilangan dirimu. Jangan biarkan kekecewaan menghancurkan martabatmu. Biarkan kehilangan itu mengajarkanmu arti keteguhan. Pada akhirnya, orang lain akan melihat perbedaan itu. Mereka akan melihat bahwa kamu bukan pria yang mudah goyah. Kamu bukan pria yang akan runtuh hanya karena satu bagian hidupmu hilang. Kamu adalah pria yang tetap bisa berjalan, bahkan ketika sebagian jalanmu runtuh. Dan justru karena itulah, wanita akan takut kehilanganmu. Karena mereka tahu pria yang tidak mudah terguncang oleh kehilangan adalah pria yang tidak bisa ditemukan di setiap sudut jalan. Ia langka, ia kuat, dan ia berharga. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada sebuah paradoks menarik tentang pria yang membuat wanita takut kehilangan. Ia adalah sosok yang tampak misterius, namun pada saat yang sama juga tulus. Banyak orang salah paham tentang kata misterius. Mereka mengira itu berarti penuh tipu daya, penuh rahasia, atau sengaja menutupi diri dengan permainan.
Padahal bukan itu yang dimaksud. Misterius bukan berarti penuh kepalsuan. Misterius berarti tidak semua hal tentang dirimu mudah ditebak atau dibaca. Misterius berarti kamu punya kedalaman, punya dunia batin yang tidak bisa dijangkau sembarangan orang. Dan di sisi lain, ketulusan bukan berarti membuka semua kartu sekaligus. Ketulusan berarti apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan, dan apa yang kamu rasakan selaras. Tidak ada topeng, tidak ada sandiwara, tidak ada pura-pura. Pria yang langka mampu memadukan dua hal ini. Ia bisa tetap misterius tanpa kehilangan ketulusan. Dan justru kombinasi inilah yang membuatnya sangat berharga. Bayangkan seorang pria yang terlalu terbuka, terlalu mudah ditebak. Semua yang musdowas dalam dirinya ya ditaruh di meja, tanpa ada ruang bagi orang lain untuk penasaran. Wanita mungkin akan tertarik sesaat, tapi lama-kelamaan semua jadi terasa datar. Tidak ada kedalaman, tidak ada rasa ingin tahu yang tumbuh. Sebaliknya, bayangkan pria yang terlalu misterius tapi tanpa ketulusan. Dia bermain dengan rahasia hanya untuk menciptakan ilusi. Dia menyembunyikan diri, bukan karena ia dalam, tapi karena ia takut terlihat rapuh. Orang seperti ini tidak menimbulkan kekaguman, hanya kecurigaan. Maka, kuncinya ada pada keseimbangan. Misterius yang lahir dari kedalaman, dan tulus yang lahir dari keteguhan. Pria yang misterius tapi tulus adalah pria yang tidak mengumbar semua tentang dirinya. Ia tidak merasa perlu pamer. Ia tidak sibuk menceritakan semua pencapaian atau rencananya. Ia cukup tenang, cukup diam, dan membiarkan tindakannya berbicara. Tapi ketika ia berbicara, kata-katanya terasa jujur, sederhana, dan masuk ke hati. Wanita yang berhadapan dengan pria seperti ini sering merasa penasaran. Ada sesuatu yang sulit ditebak. Ada ruang yang membuatnya ingin mengenal lebih dalam. Tapi pada saat yang sama mereka merasa aman, karena tahu bahwa ketulusan pria ini nyata. Tidak ada tipu daya, tidak ada permainan, hanya kedalaman yang tidak semua orang bisa sentuh. Stoik mengajarkan kita untuk menjaga diri, tidak mengumbar terlalu banyak, dan tidak melekat pada penilaian luar. Itu yang membuat kita tampak misterius. Kita tidak berusaha keras untuk menjelaskan diri. Tidak sibuk membuktikan diri di mata dunia. Kita hanya menjalani hidup dengan tenang, fokus pada hal yang penting, dan itu menimbulkan aura yang berbeda. Aura misteri yang lahir dari keteguhan. Namun misteri saja tidak cukup, karena tanpa ketulusan misteri bisa terasa dingin. Itulah mengapa pria langka menyeimbangkannya dengan kejujuran. Ia tidak menipu, ia tidak berpura-pura, ia tidak menggunakan misteri untuk memanipulasi. Ia tetap terbuka dalam sikapnya, jelas dalam niatnya, dan tulus dalam hubungannya. Kombinasi inilah yang membuat wanita takut kehilangan, karena pria seperti ini jarang sekali ada. Kebanyakan pria jatuh ke salah satu sisi, terlalu mudah ditebak atau terlalu penuh permainan. Tapi pria misterius yang tulus, ia berjalan di antara keduanya. Dia membiarkan orang penasaran, tapi juga memberi rasa aman. Dia menjaga kedalaman, tapi juga memberi kehangatan. Bayangkan ketika seorang wanita bersama pria seperti ini. Dia tidak pernah benar-benar bisa menebak apa isi kepalanya, tapi ia tahu bahwa hatinya tulus. Itu membuat hubungan penuh dinamika. Ada rasa penasaran yang tidak pernah habis. Sekaligus ada ketenangan karena tahu pria ini jujur. Pria misterius tapi tulus juga tidak mudah terguncang oleh penilaian luar. Jenab tidak merasa perlu membongkar seluruh dirinya hanya untuk diterima. Ia juga tidak merasa perlu menutup-nutupi dengan kebohongan. Ia cukup berjalan di jalannya sendiri, dengan tenang, dan justru sikap seperti ini yang membuatnya berbeda. Kalau kamu ingin menjadi pria seperti ini, jangan sibuk berusaha terlihat misterius. Itu justru membuatmu tampak palsu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah membangun kedalaman dalam dirimu. Banyak membaca, banyak merenung, banyak berproses. Jangan terlalu mudah mengumbar semua yang kamu punya. Biarkan sebagian tetap menjadi ruang privatmu. Dan pada saat yang sama, jagalah ketulusanmu. Saat kamu berbicara, biarkan kata-katamu sederhana tapi jujur. Saat kamu bertindak, biarkan tindakanmu selaras dengan ucapanmu. Jangan main-main dengan perasaan orang lain. Jangan berpura-pura hanya demi terlihat menarik, karena ketulusan tidak bisa dipalsukan. Pada akhirnya, misterius tapi tulus bukanlah topeng yang bisa dipakai. Itu adalah hasil dari cara hidup.
hasil dari memilih untuk hidup dengan kedalaman, tapi tetap menjaga kejujuran. Dan pria yang mampu hidup seperti itu akan selalu terlihat berbeda. Wanita tahu pria seperti ini tidak datang setiap hari. Mereka bisa menemukan banyak pria yang terbuka berlebihan, atau pria yang penuh tipu daya. Tapi pria misterius yang tulus itu adalah kombinasi yang langka. Dan justru karena kelangkaannya, mereka akan takut kehilangan. Jadi jangan buru-buru membuka semua tentang dirimu. Jangan juga bermain dengan kepalsuan. Jadilah pria yang hidup dengan kedalaman, tapi tetap jujur. Biarkan ada misteri yang membuat orang penasaran. Dan biarkan ada ketulusan yang membuat orang merasa aman. Karena pada akhirnya, pria yang misterius tapi tulus adalah pria yang tidak hanya menarik tapi juga berharga. Jadi bukan sekadar sosok yang membuat penasaran, tapi juga sosok yang layak untuk dijaga. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada Paris lama yang mengatakan, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dan benar adanya, dunia ini sudah penuh dengan kata-kata. Janji yang tidak ditepati, ucapan yang tidak konsisten, omongan besar yang hanya berhenti di mulut. Hampir setiap orang bisa berbicara indah, tapi tidak semua bisa membuktikan dengan tindakan. Pria yang langka, pria yang membuat wanita takut kehilangan adalah pria yang mengutamakan tindakannya dibanding sekadar kata-kata. Mengapa? Karena tindakan adalah bukti nyata dari siapa diri kita sebenarnya. Kata-kata bisa menipu, bisa dimanipulasi, bisa dipoles sedemikian rupa. Tapi tindakan, ia selalu jujur. Apa yang kita lakukan adalah refleksi langsung dari apa yang kita yakini. Banyak pria yang pandai berbicara, mereka berkata akan berubah, tapi tetap mengulangi kesalahan yang sama. Mereka berkata ingin serius, tapi tindakannya menunjukkan sebaliknya. Mereka berkata punya tujuan besar, tapi tidak ada langkah nyata yang diambil. Pada akhirnya kata-kata kosong hanya akan mengikis respek orang lain. Sebaliknya, pria yang memilih untuk membuktikan dengan tindakan tidak perlu banyak bicara. Ia tidak sibuk meyakinkan orang lain dengan janji. Ia menunjukkan kesungguhannya lewat kerja nyata. Dan ketika orang lain melihat konsistensi tindakannya, respek akan datang dengan sendirinya. Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Kata-kata yang keluar dari mulut seringkali hanya berusaha mengendalikan kesan orang lain. Tapi tindakan adalah sesuatu yang sepenuhnya dalam kendali kita. Dan justru dari tindakan itulah kualitas diri seorang pria diukur. Pria yang lebih banyak bertindak daripada berbicara memiliki aura berbeda. Ia tidak sibuk membuktikan siapa dirinya lewat ucapan. Ia berjalan dengan tenang, melakukan apa yang perlu dilakukan, dan membiarkan hasilnya berbicara. Wanita yang melihat ini tahu bahwa pria seperti ini jarang ditemui. Karena di tengah dunia yang penuh dengan omongan kosong, pria yang konsisten dalam tindakannya adalah permata langka. Bayangkan ada dua pria. Yang pertama Siwa banyak bicara. Ia menjanjikan segalanya. Kebahagiaan, kesetiaan, masa depan yang indah. Tapi janji itu tidak pernah benar-benar diwujudkan. Ia cepat bicara, lambat bertindak. Yang kedua, tidak banyak bicara. Ia mungkin tidak pandai merangkai kata manis. Tapi ketika ia berkata akan ada, ia benar-benar ada. Ketika ia berkata akan berusaha, dan ia benar-benar berusaha. Tidak sempurna tapi nyata. Wanita tidak akan lama-lama bertahan dengan pria pertama, karena cepat atau lambat kata-katanya terasa hampa. Tapi pria kedua, ia justru membuat wanita takut kehilangan, karena tindakannya memberi rasa aman. Rasa nyata bahwa ia bisa diandalkan. Mengutamakan tindakan bukan berarti kita harus diam tanpa kata. Kata-kata ini tetap penting, terutama untuk komunikasi. Tapi perbedaannya adalah, ucapan seorang pria sejati selalu selaras dengan tindakannya. Ia tidak sembarangan berjanji. Ia berbicara seperlunya, lalu memastikan tindakannya menguatkan ucapannya. Pria yang seperti ini juga tidak butuh banyak pengakuan. Ia tidak mengikuti validasi dari ucapan-ucapan manis. Ia kata siapa dirinya, dan ia membuktikannya lewat apa yang ia lakukan setiap hari. Ia menjaga dirinya, ia menjaga orang-orang di sekitarnya, dan ia tidak perlu berteriak keras-keras untuk menunjukkan siapa dirinya. Kekuatan tindakan juga ada pada konsistensinya. Sekali dua kali bertindak mungkin bisa dilakukan siapa saja, tapi pria yang benar-benar berharga adalah pria yang tindakannya konsisten dengan prinsipnya. Bahkan ketika tidak ada yang melihat,
Itulah yang membedakan antara pria yang sekadar ingin terlihat baik dengan pria yang benar-benar baik. Stoik sering mengingatkan, jangan buang energi untuk terlihat, tapi gunakan energi untuk menjadi. Itu artinya jangan sibuk berusaha mencitrakan diri dengan kata-kata, tapi fokuslah untuk membentuk diri dengan tindakan. Karena pada akhirnya, orang akan menilai kita bukan dari apa yang kita katakan, melainkan dari apa yang kita lakukan. Jika kamu ingin menjadi pria yang langka, mulai sekarang belajarlah untuk mengurangi kata-kata kosong. Jangan terburu-buru berjanji hanya untuk membuat orang lain tenang. Jangan sibuk berkata, aku akan berubah, tanpa benar-benar melangkah. Tunjukkan perubahan itu lewat tindakanmu. Biarkan kata-kata hanya menjadi penguat, bukan pengganti. Biarkan tindakanmu yang utama, dan biarkan orang lain menyimpulkan siapa dirimu dari caramu hidup. Wanita akan selalu lebih menghargai pria yang tindakannya nyata daripada pria yang hanya pandai merangkai kata. Kata-kata bisa menyenangkan telinga sesaat, tapi tindakan yang konsisten menciptakan rasa aman jangka panjang. Dan ketika seorang wanita menemukan pria yang tindakannya nyata, ia tahu bahwa pria ini sulit ditemukan kembali jika hilang. Pada akhirnya, dunia tidak butuh lebih banyak kata-kata kosong. Dunia butuh lebih banyak pria yang berani membuktikan kata-katanya dengan perbuatan. Dunia butuh lebih banyak pria yang memilih bertindak meski tanpa banyak bicara. Dan pria yang seperti inilah, pria yang mengutamakan tindakan, bukan kata-kata, yang akan selalu membuat orang lain, terutama wanita yang berharga dalam hidupnya, takut kehilangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang membedakan pria biasa dengan pria yang benar-benar langka. Bukan sekadar kekayaan, bukan sekadar penampilan, bukan pula sekadar status. Hal yang membuat pria langka begitu berharga adalah auranya. Apakah ia menjadi sumber ketenangan atau justru sumber kekacauan bagi orang di sekitarnya? Kita semua pernah bertemu dengan orang yang kehadirannya membuat suasana jadi berat. Dan mereka selalu panik, mudah marah, cepat tersinggung, penuh keluhan, dan sulit dikendalikan. Energi yang mereka bawa membuat orang lain ikut tegang. Wanita yang bersama pria seperti ini tidak merasa aman, malah merasa lelah. Sebaliknya, ada pria yang kehadirannya membuat suasana menjadi tenang. Dia tidak selalu banyak bicara, tidak selalu tampil menonjol, tapi sikapnya memberi rasa aman. Dia mampu menjaga dirinya sehingga orang lain yang bersamanya juga merasa dijaga. Wanita yang bersama pria seperti ini merasa tenteram, seolah berada di tempat yang tepat. Inilah yang membedakan pria yang ditinggalkan dengan pria yang ditakuti untuk hilang. Pria yang langka adalah pria yang menjadi sumber ketenangan, bukan kekacauan. Stoik mengajarkan satu hal penting. Kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Dan ketika seorang pria mampu mengendalikan dirinya, ia tidak mudah goyah oleh emosi, tidak mudah terbawa arus, tidak mudah kehilangan arah. Dari pengendalian diri itu lahirlah ketenangan. Ketenangan ini bukan berarti kaku, bukan berarti dingin. Ketenangan berarti mampu hadir dengan stabilitas, mampu menghadapi masalah tanpa panik, mampu mendengarkan tanpa buru-buru bereaksi, mampu menjadi jangkar ketika orang lain sedang terombang-ambing. Pria seperti ini tidak sibuk menciptakan drama. Ia tidak memperbesar masalah kecil. Ia tidak mengumbar amarah untuk hal-hal sepele. Ia memilih diam ketika diam lebih bijak, dan memilih berbicara ketika kata-katanya bisa membawa solusi. Ia tidak menambah beban, tapi justru meringankan. Bayangkan seorang wanita yang pulang dengan lelah setelah hari yang berat. Apa yang ia butuhkan? Apakah seorang pria yang ikut panik, ikut mengeluh, ikut menambah kekacauan? Tentu tidak. Ia butuh seseorang yang bisa menjadi tempat ia merasa aman. Seseorang yang bisa menghadirkan ketenangan meski dunia sedang kacau. Pria yang bisa memberi ketenangan adalah pria yang benar-benar langka. Karena kebanyakan orang sibuk menularkan kekacauan batinnya kepada orang lain. Mereka tidak bisa menenangkan diri, maka mereka juga tidak bisa menenangkan siapapun. Dan justru karena kelangkaan itu, wanita akan takut kehilangan pria yang mampu menjadi sumber ketenangan. Mereka tahu pria seperti ini tidak datang setiap hari. Ketika mereka menemukannya, mereka menemukan sesuatu yang sangat berharga, bukan hanya pasangan,
tapi juga jangkar dalam hidup mereka. Menjadi sumber ketenangan tidak berarti hidup tanpa masalah. Justru sebaliknya, seringkali ketenangan sejati lahir dari keberanian menghadapi masalah dengan kepala dingin. Pria yang tenang bukan berarti pria yang tidak pernah jatuh, tapi pria yang setiap kali jatuh mampu bangkit tanpa kehilangan kendali. Jika kamu ingin menjadi pria yang langka, belajarlah untuk lebih dulu menenangkan dirimu sendiri. Jangan berharap bisa membawa ketenangan bagi orang lain. Jika batinmu sendiri selalu bergejolak, latih dirimu untuk menerima kenyataan, untuk tidak bereaksi berlebihan, untuk memilih diam ketika perlu, dan untuk bertindak bijak ketika saatnya tiba. Ketenangan adalah kekuatan. Ketenangan membuat keputusan lebih jernih. Ketenangan memberi orang lain rasa aman. Ketenangan membuatmu berbeda dari kebanyakan pria. Wanita tidak takut kehilangan pria yang membawa kekacauan, karena bersama pria seperti itu, hidup hanya terasa melelahkan. Tapi wanita akan takut kehilangan pria yang menghadirkan ketenangan, karena bersama pria seperti itu, hidup terasa lebih ringan, lebih stabil, dan lebih damai. Pada akhirnya, dunia ini tidak kekurangan pria yang keras kepala, penuh drama, atau sibuk mengejar pengakuan. Tapi dunia sangat kekurangan pria yang tenang, stabil, dan mampu menjadi jangkar. Dan pria seperti inilah, pria yang menjadi sumber ketenangan bukan kekacauan, yang benar-benar membuat siapapun takut kehilangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Hidup bukan tentang menjadi pria sempurna, tapi tentang terus mengarahkan pikiran, menjaga ketenangan, dan melangkah dengan prinsip. 10 poin yang sudah kita bahas hanyalah pintu masuk untuk membentuk diri menjadi pria yang langka. Pria yang dihormati, pria yang dicintai dengan tulus, dan pria yang membuat siapapun takut kehilangan. Kalau kamu merasa pembahasan ini membuka matamu, jangan biarkan berhenti sampai di sini. Masih ada banyak perjalanan batin, banyak pelajaran hidup, dan banyak arah baru yang bisa kita temukan bersama. Karena itu, pastikan kamu terus mendukung channel Arah Mindset. Everyone that's you to ours tidak hanya sekadar mendengarkan, tapi juga ikut berjalan dalam perjalanan membentuk cara pikir yang lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih tenang. Ingat selalu slogan kita, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu,